Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Baik, di topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknis analisis data dalam penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya untuk apa sih teknik analisis data dan penelitian kualitatif? Maka ketika teman-teman meneliti akan sangat hambar rasanya ketika data tersebut hanya dikumpulkan. Lalu, bagaimana caranya kita menganalisis data penelitian kualitatif? Maka tetap stay tune di channel YouTube ini. Thank you. Hai, sebelum kita lanjut, silakan klik like, subscribe, and comment di kolom komentar YouTube ini. Oke, baik, kita lanjutkan ya, berkaitan dengan teknik analisis data. Di awal, Bapak sudah menyampaikan bahwa penelitian tanpa analisis data bagaikan sayur tanpa garam. Iya, nggak gitu juga kali, gitu ya. Artinya apa? Kenapa kita butuh menganalisis data ya, dalam penelitian? Data butuh dianalisis agar kita mampu menginterpretasikannya. Interpretasinya itu artinya bagaimana nanti kita mampu untuk menafsirkan data-data penelitian kita. Nah, itu adalah alasan kenapa teman-teman harus melakukan analisis data. Well, sebelum kita lanjut lagi ke slide selanjutnya terkait dengan analisis data penelitian kualitatif, maka teman-teman langkah pertama yang harus teman-teman pahami adalah apa sih sebenarnya analisis data gitu ya. Nah, analisis data itu hakikatnya adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Oke, wawancara, catatan, dan dokumentasi itu apa ya? Ayo, ada yang tahu tidak? Kalau tidak tahu dan ragu, silakan cek link YouTube sebelumnya yang sudah Bapak upload minggu lalu terkait dengan teknik pengumpulan data. Ya, itu dia. Wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi itu adalah bagian dari teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Artinya, sebenarnya pengertian terkait dengan analisis data penelitian kualitatif sebagaimana yang Bapak jabarkan ini merujuk pada pendapatnya Sugiono, bahwa dalam proses analisis data atau dalam komponen pengertian analisis data itu ada 4 item yang teman-teman harus pahami ataupun ada 4 item yang teman-teman harus ketahui. 4 item itu yang pertama adalah sebenarnya analisis data itu berkaitan dengan bagaimana teman-teman mengorganisasikan data. Ya, organisasi data itu seperti misalnya kenapa sih dalam sebuah organisasi kita butuh struktur gitu ya. Kita butuh skema kerja, kita butuh SOP, kita butuh tupoksi gitu ya. Maka sebenarnya hal itu sama dengan bagaimana teman-teman mengorganisasikan data. Adanya ketua, sekretaris, bendahara, divisi humas, divisi pendidikan, kestari dan sebagainya, sebagai macam lainnya yang teman-teman bentuk hakikatnya adalah untuk memperjelas kinerja. Ya, seperti itu dengan organisasi ataupun mengorganisasikan data dalam penelitian kualitatif. Artinya adalah agar semuanya nanti nampak jelas ketika ada display data ataupun ketika teman-teman membuat kesimpulan bahkan interpretasi data. Maka poin yang kedua adalah dalam proses analisis atau dalam pemahaman konsep analisis data dalam penelitian kualitatif, teman-teman juga harus bagaimana menjabarkan ke dalam unit-unit tertentu. Setelah itu, memilah mana yang penting dan memilah mana yang tidak penting. Ini penting teman-teman lakukan agar apa? Agar ketika teman-teman membuat kesimpulan mudah dipahami untuk diri kita sendiri dan juga mudah dipahami untuk orang lain. Ingat ya, dalam analisis data hakikatnya ada 4 proses penyusunan yang secara sistematis tadi. Apa yang 4 poin itu? Mengorganisasikan, menjabarkan, memilah unit, dan kemudian membuat kesimpulan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian kualitatif. Nah, dalam pendapat Miles and Huberman, ini merujuk pendapat Miles and Huberman ya, Miles and Huberman, kalau bahasa Indonesianya itu
bacanya Miles and Huberman. Itu bahasa kampung saya. Tapi sebenarnya kalau bahasa yang bahasa gue kayak gitu juga kali ya. Kalau bahasa bapak sih biasanya pakainya itu Miles and Huberman. Nah, kalau pendapatnya Miles and Huberman gitu, Miles and Huberman itu sebenarnya ada 4 langkah. Nah, ada 4 langkah yang teman-teman harus lalui dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Nah, keempat langkah itu sebenarnya langkah pertama itu ada pengumpulan data ya, ada collecting the data. Collecting the data ini sekali lagi sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, terkait dengan teknik pengumpulan data. Jadi nanti teman-teman bisa cek video sebelumnya aja deh gitu. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Itu terus Pak, ya iyalah namanya juga YouTuber gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau Miles and Huberman mengatakan bahwa langkah-langkah dalam proses analisis data penelitian kualitatif itu ada 4. Pertama adalah berkaitan dengan pengumpulan data. Yang kedua berkaitan dengan reduksi data. Nah, pertanyaannya, reduksi data itu sebenarnya apa sih Pak gitu ya? Reduksi data itu adalah langkah di mana teman-teman harus merangkum, teman-teman harus memilih hal-hal yang pokok, dan kemudian teman-teman harus memfokuskan pada hal-hal yang penting. Misalnya seperti ini. Nanti ketika teman-teman di lapangan, teman-teman pasti akan banyak menemukan data-data yang tidak penting. Contohnya seperti ini, atau data-data yang sifatnya hanya hura-hura aja. Hanya data-data yang sifatnya hanya hore-hore saja. Data yang sifatnya hanya sebagai pelengkap ataupun bahkan bukan data yang paling penting untuk penelitian kita. Misalnya, ketika Bapak meneliti penelitian literasi sains ya, ketika saya mau mewawancarai guru dan kemudian gurunya dekat dengan saya, bahkan guru itu sanggup dia bercerita sampai 1 jam, namun ceritanya panjang lebar. Mulai dari cerita tentang bagaimana proses adiwiyata sampai bercerita tentang ada berapa menantunya. Kan absurd banget ya. Tapi itulah penelitian kualitatif. Terkadang ada data-data yang tidak kita butuhkan nangkring di penelitian kita. Maka tugas kita sebagai peneliti kualitatif, kita reduksi itu data. Nih saya kunci kamu nih, gitu. Kamu nggak penting nih, saya buang. Kamu penting nih, taruh ke dalam hatiku. Nggak gitu juga. Kamu penting, kita kotakkan. Yang tidak penting kita buang. Maka nanti itu akan dijelaskan bagaimana sebenarnya reduksi data dalam penelitian kualitatif. Nah, yang ketiga ya, ini kalau di sini saya buat langkah yang kedua, karena yang pertama itu tadi collecting data saya tinggalin dulu deh gitu ya. Langkah yang ketiga ini adalah sebenarnya penyajian data. Penyajian data ini apa sih what should you do? Apa sih yang harus teman-teman lakukan pada saat penyajian data ataupun display data? Maka disinilah tugas teman-teman untuk menampilkan data-data dalam bentuk naratif atau data-data dalam bentuk lain yang mudah dipahami. Nah, dalam proses penyajian data, teman-teman harus pastikan bahwa direduksi datanya itu harus benar. Misalnya, reduksi data tadi gunanya untuk merangkum. Maka dalam hal penyajian data, rangkuman-rangkuman yang sudah teman-teman rangkum ketika ada menemukan kata kunci data yang sama tujuannya, yang sama pengertiannya, maka itu hanya dijadikan satu. Pak, gimana sih Pak cara mendisplay data? Tenang, nanti dijelasin di slide berikutnya. Nah, yang terakhir, dari bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah analisis data? Nah, teman-teman sebenarnya dalam konsep analisis data, sekali lagi ketika teman-teman membuat kesimpulan, maka hakikatnya menyimpulkan itu adalah menemukan temuan berdasarkan hasil reduksi dari display data. Reduksi dan display data. Nah, jadi teman-teman nggak bisa menyimpulkan dulu nih sebelum teman-teman cek di reduksi data, sebelum teman-teman cek di penyajian data. Artinya penelitian kualitatif itu penelitinya nggak boleh bermuka dua. Yang ada muka dua, bagiin satu dong, kasihan tuh yang nggak punya muka. Bercanda nih ya. Jadi artinya dalam penelitian kualitatif itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk jujur terhadap data-data yang dia dapatkan di penelitian atau data-data yang dia dapatkan di lapangan. Karena apa? Karena nanti ketika kita tidak jujur, bisa jadi interpretasi data kita salah. Bisa jadi hasil penelitian yang kita lakukan juga tidak benar atau tidak benar gitu. Maka dalam hal proses kesimpulan, teman-teman harus melangkaui atau harus melewati dari 2 tahapan. Pertama adalah terkait dengan reduksi datanya, kemudian berkaitan dengan penyajian datanya. Oke, bagaimana sih Pak contoh mereduksi data? Nah, ini ada 3 skema, ada gambar bagan yang Bapak tampilkan ya.
Ya, ada bagan yang Bapak tampilkan terkait dengan, anggaplah ini adalah data penelitian kualitatif ya. Nah, teman-teman boleh lihat skema ini. Kalau misalnya kita melihat lagi di skema paling atas, misalnya kita lihat ya. Di skema paling atas ini, teman-teman, kita melihat datanya itu begitu kompleks, begitu variatif, tidak beragam gitu ya. Morat-marit, centang prenang, apalagi saudaranya, amburadul, apalagi saudaranya, pokoknya compang-camping, apalagi saudaranya, sebutkan semuanya sampai terakhir ambiar gitu ya. Jadi data-data yang sifatnya yang belum direduksi gitu ya, maka ini adalah contoh data yang teman-teman peroleh dari hasil penelitian di lapangan. Di sana ada huruf kecil, ada huruf besar, ada angka, ada simbol. Nah, jadi makanya kalau kita kategorikan lagi, maka simbol itu adalah data-data yang kan tidak terdefinisi ya. Data-data yang tidak jelas bagaimana kategorisasinya gitu ya. Nah, maka simbol itu kita anggap sebagai curhatan hati seorang istri. Salah. Maksudnya curhatan asri, curhatan hati informan penelitian kita gitu. Maka tadi yang Bapak katakan, kalau ada ibu-ibu ketika kita ini ya meneliti, kemudian dia bercerita tentang panjang lebar harga cabai garam segala macamnya, itu kita anggap sebagai simbol. Artinya yaitu pemanis dari penelitian kita. Karena liku-liku penelitian kualitatif itu sangat masya Allah gitu ya kalau kita lakukan dengan senang hati. Ya, artinya data-data yang berkaitan dengan curhatan-curhatan hati seorang istri dan suami, maka itu kita jadikan sebagai simbol. Artinya itu data yang tidak penting. Maka bisa kita lihat kembali ya. Di sini sudah kita kategorikan, sudah kita pilih nih, sudah kita rangkum ya. Sudah kita mulai rangkum. Ternyata di kotak pertama itu saya mulai merangkumnya dengan huruf besar saja. Ya. Kita lihat di sana F-nya ada 1, G-nya ada 2, H-nya ada 2, baru ada 1 ya, ada 2, B-nya ada 2. Tetap ini data ini adalah data yang kita peroleh dari data lapangan awal tadi, data yang ketiga ini. Data yang ketiga ini teman-teman ya. Ini itu saya peroleh dari data ini, berarti tidak ada yang kita kurang-kurangi dulu. Karena di sini sifatnya di reduksi data ini sifatnya adalah kita merangkum dulu data-data yang memiliki karakteristik yang sama, data-data yang memiliki keluarga yang sama. Yang tidak berkeluarga, jomblo dong, sorry, nggak masuk pembahasan ke sana. Oke, kita lihat di kotak yang kedua nih teman-teman. Di kotak kedua di sini saya juga tuliskan kategorinya dengan angka-angka. Di kotak yang ketiga saya tuliskan nih kategorinya sebagai huruf-huruf kecil. Nah, ini sebenarnya adalah cara ya, contoh bagaimana teman-teman mereduksi data dalam penelitian kualitatif. Ingat, ketika teman-teman ke lapangan, maka teman-teman bisa jadi akan mendapatkan data yang sangat banyak sekali, tapi bisa dipastikan bahwasanya data yang banyak sekali itu belum tentu adalah itu semua data penelitian kita, gitu ya. Belum tentu semua yang kita lihat itu adalah data penelitian kita. Makanya kita harus sesuaikan lagi bagaimana sebenarnya dengan teori yang kita punya, kemudian bagaimana sebenarnya dengan pertanyaan penelitian yang kita peroleh. Nah, bagaimana sih Pak contoh mendisplay data setelah kita melalui proses reduksi data? Maka sebenarnya teman-teman bisa tahu bagaimana sebenarnya mendisplay data. Nah, teman-teman lihat ya, di diagram ini ada 2 diagram. Diagram yang pertama itu adalah diagram yang ada pada reduksi data. Nah, data ya, bukan data sok ke Jakartaan Bapak, padahal orang Parepare Sumbersari ya. Sumbersari itu mana sih Pak? Nggak tahu saya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya display data yang sudah saya buat itu ada yang ini, yang ada di kotak tanda panah ini. Coba kita lihat. Dari mana 3 kotak ini berasal? 3 kotak yang ini, nah, ya. Sorry ya, suaranya agak serak-serak becek. 3 kotak yang ini itu berasal dari ini. Dari 3 kotak ini, 1 nih sesuai dengan kategorinya, 2 nih ya. Kemudian selanjutnya 3. Nah, di sini bedanya adalah, coba ada yang tahu nggak sih apa yang membedakan di reduksi data dengan di display data? Ya, benar. Bedanya adalah ketika di display data kita sudah press mana data yang fungsinya sama, mana data yang sebenarnya maksudnya sama, atau
mana data yang pengertian dan intinya sama itu kita jadikan sebagai satu. Contohnya, kita ambil contoh ya. Di sini lihat B-nya ada berapa? Ada 2. Di sini cuman saya buat 1. Karena apa? Sama aja ya. Ya kan? B kan sama-sama B gitu ya. Maka kita jadikan sebagai satu. Artinya kita tidak mendukung kemubaziran dalam proses display data. Sama dengan yang sini, nah, sama dengan yang proses yang kedua ini. Sama juga yang proses yang kedua ini, yang ketiga ini. Lalu Pak, ada nggak sih Pak contoh lain terkait dengan bagaimana kita mendisplay data? Ada. Sebenarnya dalam beberapa penelitian ya, jurnal-jurnal artikel ilmiah, bahkan beberapa saya pernah diberi masukan oleh salah seorang dosen dari UIN Raden Intan Lampung pada saat itu sedang proses ini ya, apa namanya, ada pelatihan juga tentang bagaimana menganalisis data ya, ataupun display data dalam penelitian kualitatif. Kalau nggak salah dengan Pak Safriman ya. Jadi saya juga mencuri sedikit ilmunya. Terima kasih Pak ya, saya ucapkan. Jadi contoh lain dari dari proses dari proses analisis data, display data ya dalam penelitian kualitatif itu seperti ini. Nah, ini adalah bagan ini sama seperti apa yang dibuat dalam artikelnya, artikel yang bersumber dari Pak Sapriman tadi. Cuman ini judulnya ini ya, Live Diary, melatih kemampuan klasifikasi dan membandingkan pada sains dan matematika anak di masa pandemi COVID-19. Ini adalah tulisan mahasiswa S2 pasca sarjana PAUD ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, Masya Allah luar biasa rapi sekali kan. Mulai dari observasi, di sini jelas OB itu observasi, wawancara itu adalah ini adalah proses bagaimana kita mengkategorikan data, kita memilah data, dan kemudian kita memasukkan data pada pengumpulan yang mana. Pada pengumpulan tahap observasi ini ya, di tahap observasi kita kita menemukan RG. Nanti teman-teman baca aja. Kemudian kita menemukan KS, kita menemukan TL, gitu ya. Di wawancara kita menemukan BK, kita menemukan KR, kita menemukan JL, dan kita juga menemukan TL, gitu ya. Kita juga menemukan KL, kayak gitu. Nah, di tahap dokumentasi analisis kita menemukan MG, kita menemukan MD, kita juga menemukan KJ, dan kita juga menemukan KL. Lalu kenapa TL, KJ, dan KL itu keterangannya baca aja ya, karena di sini banyak. Kenapa itu tidak bisa kita jadikan sebagai hasil penelitian? Karena hasil dari triangulasi data ya, hasil dari triangulasi data berdasarkan 3 pengumpulan tadi, mereka cuman ada pada 2 ini, cuman ada pada 2 tahap pengumpulan data ataupun proses pengumpulan data. Artinya bisa dikatakan data dia tuh belum sepenuhnya berhasil benar, belum sepenuhnya bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa ini loh data yang sebenarnya untuk menjawab penelitian. Justru kita lihat di sini ada ternyata dari ketiganya gitu ya, dari poin ini ada KK dan KM. KK dan KM. KK itu ternyata adalah kemampuan klasifikasi ini ya, 1, dan kemudian KM itu adalah kemampuan membandingkan. Ternyata dari kegiatan Live Diary yang sebagaimana judul tadi ya, ada dua kemampuan yang anak usia dini ataupun anak-anak bisa lakukan. Pertama adalah kemampuan klasifikasi dan kemampuan membandingkan. Ini adalah hasilnya. Dari mana kok Bapak tahu itu hasilnya? Karena pertama, coba kita lihat. Kita ikuti alurnya. Di observasi, lingkaran ini ya. Dia berarti di observasi dia menemukan RG, KS, TL, KJ, KK, dan KN, gitu ya. Sedangkan di dokumen analisis dia menemukan MG, MD, KL, KK, KM, dan KJ, gitu. Nah, di wawancara dia menemukan BK, KR, JL, sebutkan lagi, KI, lagi TL. Artinya apa? KK dan KM. Artinya data itu dikatakan berhasil
data itu bisa kita gunakan sebagai hasil penelitian ketika dia memenuhi standar 3 pengumpulan tadi, ya. Kita menemukannya di proses wawancara, kita menemukannya di proses observasi, kita menemukannya juga di dokumentasi analisis. Nah, jadi teman-teman, ini perpaduan antara ketiganya mencocokkan data A, data B, data C untuk kita analisis, ya. Dari 3 proses pengumpulan tadi itu namanya adalah triangulasi data. Nah, jadi data yang bisa kita gunakan dalam penelitian kualitatif sebagai sumber data asli ataupun sebagai hasil penelitian adalah data yang di dalamnya terdapat tiga kategori pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen analisis. Ini adalah contoh lain, ya, bagaimana teman-teman nanti mendisplay data dalam penelitian kualitatif. Nah, itu adalah beberapa hal yang penting yang sebenarnya harus teman-teman laksanakan ataupun lakukan dalam penelitian kualitatif. Artinya, ketika teman-teman ingin menganalisis penelitian kualitatif ataupun data penelitian kualitatif, maka teman-teman jangan pernah lewatkan bagaimana proses pengumpulan datanya. Teman-teman jangan juga pernah lewatkan bagaimana proses memilah datanya atau yang dikatakan dengan reduksi, atau merangkum datanya atau dikatakan dengan reduksi. Nah, teman-teman juga jangan pernah lupakan bagaimana teman-teman memilah ataupun mengkategorikan dan mengorganisasikan sebagaimana yang dilaksanakan pada display data. Artinya, ketika semuanya itu sudah teman-teman lakukan step by step, baru teman-teman bisa simpulkan bahwa kesimpulan yang teman-teman buat itu adalah kesimpulan yang mampu menjawab pertanyaan ataupun perumusan pertanyaan dalam penelitian kualitatif. Pak, kalau misalnya ternyata tidak menjawab, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kan sifat dari masalah penelitian kualitatif kan sementara, gitu ya. Artinya teman-teman tentu harus memiliki fokus yang lain untuk diteliti lebih dalam agar pertanyaan penelitiannya bisa terjawab. Makanya sebenarnya satu lagi hal yang penting, ya, maka jangan pernah heran ketika teman-teman meneliti kualitatif, endingnya itu adalah judulnya berubah, berganti semuanya. Karena saya pernah mendapatkan wejangan dari salah seorang profesor mengatakan bahwasanya bahkan penelitian kualitatif itu dikatakan berhasil itu ketika judul sebelum dia penelitian dengan judul setelah penelitian itu berubah, gitu. Berubah dari segi variabelnya, berubah dari segi bentuk dan narasinya juga sepertinya seperti itu konstruknya. Oke teman-teman, demikian video kali ini terkait dengan proses analisis data dalam penelitian kualitatif. Ya, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan klik share. Dan jika teman-teman merasa dosen muda Batu Sangkar masih layak untuk didukung dalam memberikan informasi terkait dengan perkuliahan, silahkan klik subscribe di bawah ini. Teman-teman, saya butuh masukan. Teman-teman jika misalnya ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, karena insya Allah saya akan mengadakan sesi Q&A kali aja, ya. Nanti kita juga akan melaksanakan bengkel penulisan terkait dengan bengkel karya ilmiah. Oke, demikian. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home. Salam untuk orang tua di rumah. Kemudian tetap perbanyak pakai data, tetap mendekatkan diri kepada Allah, karena semester 5 ke atas itu adalah semester-semester yang luar biasa tantangannya. Demikian, dosen muda Batu Sangkar pamit undur diri. Tonton video selanjutnya nanti, ya. Begitu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.